Baik, selamat malam Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko, Ibu Rosi Pratiwi Sihombing, SE, MSI, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani Berukara sekali dari kelompok 7. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis Resiko Kepatuhan pada Industri Catering PT Pengembangan Jaya Papua. Penelitian ini dilakukan karena kami ingin memahami bagaimana perusahaan catering, khususnya PT Pengembangan Jaya Papua atau PJP, menerapkan standar keamanan pangan dan bagaimana perusahaan mengelola risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap standar tersebut. Latar belakang penelitian ini muncul dari fakta bahwa industri jasa boga memiliki risiko tinggi terhadap keamanan pangan. Ketidakpatuhan terhadap standar dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, kerugian finansial, penurunan reputasi, hingga mengancam keberlanjutan usaha. Nah, tujuan utama dari penelitian kami adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko kepatuhan di PT PJP, serta mengetahui strategi pengendalian yang sudah diterapkan untuk meminimalkan risiko. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan hambatan praktis terhadap penerapan prinsip manajemen risiko dalam industri catering, khususnya terkait regulasi dan standar keamanan pangan di Indonesia. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memberikan insight yang bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pengembangan ilmu manajemen risiko. Nah, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan kami memperoleh gambaran mendalam tentang kondisi nyata di perusahaan. Metode kualitatif membantu menelusuri risiko-risiko yang muncul, faktor penyebabnya serta strategi pengendalian yang diterapkan PT PJP. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara daring dengan karyawan PT PJP dan observasi prosedur kerja berdasarkan dokumentasi perusahaan. Data sekunder berasal dari jurnal, artikel ilmiah, dan literatur terkait manajemen risiko, kepatuhan, serta keamanan pangan di industri jasa boga. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka ISO 3000 2018 yang meliputi tahap identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Pendekatan ini memungkinkan kami menilai risiko yang mungkin terjadi, dampaknya, dan strategi pengendalian yang paling efektif untuk memastikan operasional tetap aman dan kualitas makanan tetap terjaga. Nah, yang berikutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa PT Pengembangan Jaya Papua memiliki 3 risiko utama terkait kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Pertama, risiko internal berupa A1, yaitu tidak dilakukan pengecekan kualitas bahan baku secara rutin. Beberapa bahan baku masuk ke dapur produksi tanpa melalui pemeriksaan menyeluruh, yang berpotensi menurunkan kualitas makanan dan menimbulkan risiko kontaminasi. Risiko ini penting karena kualitas bahan baku adalah dasar utama dalam menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Risiko internal kedua yaitu A2, kelalaian karyawan dalam menerapkan SOP pengelolaan dan penyimpanan makanan. Beberapa karyawan kadang tidak menggunakan alat pelindung diri, lalai dalam menjaga kebersihan, atau tidak mengikuti prosedur standar dengan konsisten. Risiko ini termasuk kategori tinggi karena memiliki kemungkinan 4 dari 5 dan dapat 3 dari 5. Kelalaian ini dapat memicu masalah serius, termasuk keracunan makanan yang dapat berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan reputasi perusahaan. Risiko ketiga adalah risiko sistem, yaitu B1, keterlambatan distribusi makanan. Risiko ini dapat menurunkan standar layanan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Walaupun tidak sebesar risiko internal, faktor ini tetap penting karena mempengaruhi kepercayaan pelanggan, terutama untuk klien korporasi dan layanan catering industri atau penerbangan yang menuntut ketepatan waktu. Selain itu, kami menemukan bahwa faktor penyebab risiko berasal dari internal perusahaan, seperti disiplin karyawan yang rendah, lemahnya pengawasan, dan sistem dokumentasi HACCP yang belum optimal. Faktor eksternal juga berperan, termasuk tekanan regulasi pemerintah dan audit dari BPOM atau Dinas Kesehatan.
Tekanan ini menegaskan bahwa perusahaan harus selalu menjaga kepatuhan agar terhindar dari sanksi-sanksi administratif dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kepatuhan paling dominan muncul dari faktor internal yang terkait disiplin pengawasan dan implementasi SOP. Namun, PT PJP telah memulai mengambil langkah pengendalian seperti memperketat SOP, melakukan pelatihan, dan memperbaiki sistem audit internal. Langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan risiko, meningkatkan keamanan pangan, dan menjaga reputasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu bagian D, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa risiko kepatuhan terhadap standar keamanan pangan adalah salah satu risiko yang paling kritis di PT Pengembangan Jaya Papua. Risiko ini muncul terutama karena kelalaian karyawan, lemahnya pengawasan, dan sistem dokumentasi yang belum optimal. Dampaknya dapat langsung mempengaruhi kualitas makanan, kesehatan konsumen, reputasi perusahaan, dan keberlangsungan usaha. Nah, saran yang diberikan adalah yang pertama, pemeriksaan kualitas bahan baku secara rutin sebelum dikirim ke pelanggan. Yang kedua yaitu penegakan SOP ketat dalam pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan teguran atau sanksi kepada karyawan yang lalai. Nah, yang keempat yaitu pelatihan rutin bagi seluruh karyawan terkait keamanan pangan. Yang kelima yaitu pengembangan budaya keamanan pangan atau food safety culture di perusahaan. Selain itu, penggunaan asuransi belum direkomendasikan saat ini karena PT PJP lebih fokus pada penguatan pengendalian risiko internal. Asuransi dapat menjadi opsi tambahan di masa depan apabila kondisi keuangan perusahaan lebih stabil sebagai langkah mitigasi risiko finansial. Nah, selanjutnya manfaat penelitian bagi mahasiswa prodi manajemen. Penelitian ini memberikan manfaat yang sangat berarti bagi mahasiswa manajemen, khususnya dalam memahami penerapan teori manajemen risiko di dunia kerja nyata. Dengan melihat langsung bagaimana PT Pengembangan Jaya Papua menerapkan standar keamanan pangan dan mengelola risiko kepatuhan mahasiswa, dapat menyadari bahwa konsep yang dipelajari di kelas bukan sekedar teori, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten untuk menjaga kualitas, keselamatan, dan reputasi perusahaan. Nah, selanjutnya pengalaman ini membantu mahasiswa memahami tantangan nyata yang muncul ketika teori manajemen risiko dihadapkan pada praktik operasional di industri jasa boga. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis risiko, menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, serta menyusun strategi pengendalian yang efektif. Mahasiswa belajar untuk menilai risiko internal seperti kelalaian karyawan serta risiko sistematik seperti keterlambatan distribusi dan menentukan prioritas pengendalian berdasarkan dampak terhadap operasional perusahaan. Kemampuan ini sangat berguna untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko di dunia kerja. Nah, penelitian ini juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa, karena mahasiswa harus menghubungkan data observasi dan wawancara dengan teori manajemen risiko yang dipelajari di kelas. Mahasiswa dilatih untuk mengevaluasi kondisi nyata di lapangan, membandingkan dengan standar regulasi, serta menyusun rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi perusahaan. Hal ini meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah yang menjadi bekal penting dalam karir manajemen di berbagai sektor industri. Nah, lebih dari itu, penelitian ini memberikan pengalaman yang langsung dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan pangan. Mahasiswa dapat menilai konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan terhadap risiko kesehatan bagi konsumen, kerugian finansial, dan penurunan reputasi perusahaan. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas, ketelitian, dan konsistensi dalam menjalankan prosedur operasional. Terakhir, penelitian ini menumbuhkan kesadaran bahwa disiplin dan budaya kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas manajemen risiko. Mahasiswa belajar bahwa sistem dan prosedur yang ada tidak akan efektif jika tidak diikuti secara disiplin oleh seluruh karyawan. Budaya kerja yang mendukung keamanan pangan
dan kepatuhan terhadap SOP menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi manajemen risiko di perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek teknis manajemen risiko, tetapi juga aspek human factor yang sama pentingnya dalam menjalankan operasi perusahaan secara aman dan efisien. Nah, yang terakhir yaitu kontribusi pribadi saya dalam penelitian ini. Saya Regita. Saya berperan aktif dan hampir sebagian tahapan proses penelitian dengan kontribusi kira-kira 75%. Saya ikut menentukan judul penelitian, mencari referensi jurnal dan teori pendukung seperti jurnal, serta membantu menyusun bagian hasil dan pembahasan. Saya juga berperan dalam menganalisis data hasil wawancara untuk menentukan risiko utama yang dihadapi PT Pengembangan Jaya Papua. Selain itu, saya membantu memperbaiki isi penelitian setelah mendapatkan koreksi dari ibu dosen seperti mengedit bagian italik untuk bahasa Inggris dan memperbaiki format agar sesuai dengan pedoman penulisan jurnal. Saya juga membantu merekam wawancara dengan narasumber dari PT Pengembangan Jaya Papua agar data yang kami peroleh lebih akurat dan dapat digunakan dalam analisis kami. Secara keseluruhan, saya merasa penelitian ini memberikan pengalaman yang sangat berharga karena saya bisa belajar langsung tentang penerapan manajemen risiko di dunia nyata dan bagaimana pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan bagi keberlanjutan perusahaan catering seperti PT Pengembangan Jaya Papua. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata dari perkataan saya minta maaf. Selamat malam dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.